Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang gagal ginjal akut. Dan video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kegawat daruratan dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manengke Eskep MKes. Gagal ginjal akut adalah suatu keadaan klinis di mana terjadi penurunan fungsi ginjal secara mendadak yang berakibat kemampuan ginjal untuk mempertahankan homeostasis tubuh hilang. Gagal ginjal akut ialah suatu keadaan fisiologik dan klinik yang ditandai dengan pengurangan tiba-tiba glomerular filtration rate dan perubahan kemampuan fungsional ginjal untuk mempertahankan ekskresi air yang cukup untuk keseimbangan dalam tubuh, atau sindroma klinis akibat kerusakan metabolik atau patologik pada ginjal yang ditandai dengan penurunan fungsi yang nyata dan cepat serta terjadinya asotemia. Gagal ginjal akut adalah penurunan laju filtrasi glomerulus secara tiba-tiba dan seringkali dengan oliguri, peningkatan kadar urea dan kreatinin darah, serta asidosis metabolik dan hiperkalemia. Kita masuk dalam etiologi. Yang pertama parental. Hipoperfusi ginjal akibat masalah aliran darah hipoperfusi ginjal dan turunnya laju filtrasi glomerulus. Kondisi klinis yang umumnya adalah penipisan volume atau hemoragi atau kehilangan cairan melalui saluran gastrointestinal, vasodilitasi, sepsis atau anafilaksis, gagal jantung, kongestif atau shock kardiogenik. Kedua, intrarenal atau kerusakan aktual jaringan ginjal akibat dari kerusakan struktur glomerulus atau tubulus ginjal. Kondisi ini seperti rasa terbakar, cedera akibat benturan dan infeksi serta agen nekrotosik dapat menyebabkan nekrosis tubulus akut atau ATN dan berhentinya fungsi renal. Ketiga, pasca-renal, obstruksi aliran urin yang menyebabkan gagal ginjal akut biasanya akibat dari obstruksi. Berikut anatomi. Ginjal mempunyai lapisan luar, korteks yang berisi glomeruli, tubulus contortus, proximal, distal, dan ductus collectivus, serta di lapisan dalam, medula yang mengandung bagian-bagian tubulus yang lurus, lengkung atau ansa Henle, vasa recta, dan ductus colligens terminal. Pada daerah ini, arteri interlobaris bercabang membentuk arteri arcuata yang berjalan sejajar dengan permukaan ginjal. Sel-sel otot yang terspesialisasi dalam dinding arteriole aferen bersama dengan sel lasis dan bagian distal tubulus atau macula densa yang berdekatan dengan glomerulus, yaitu membentuk aparatus juxtaglomerular yang mengendalikan sekresi urin. Membran basalis glomerulus atau MBG membantu lapisan berkelanjutan antara endotel dan sel mesangium pada satu sisi dengan. Fisiologis, ginjal adalah organ yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh dengan cara membuang sisa metabolisme dan menahan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Untuk itu, fungsi ini sangat amat penting bagi tubuh untuk menjaga hemostatis. Hemostatis sangat penting juga dijaga karena sel-sel tubuh hanya bisa berfungsi pada keadaan cairan tertentu. Walaupun begitu, ginjal tidak selalu bisa mengatur keadaan cairan tubuh dalam kondisi normal. Pada keadaan minimal, ginjal mengeluarkan minimal 0,5 liter air per hari untuk kebutuhan pembuangan racun. Kita masuk pada manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada GGA seperti pucat atau anemia, oliguria, edema, hipertensi, muntah, letargi, gejala kelebihan cairan berupa gagal jantung kongesif atau edema paru, aritmia jantung akibat hiperkalemia,
hematemesis dengan atau tanpa melena akibat gas kritis atau tukak lambung, kejang, kesadaran menurun sampai koma. Gagal ginjal akut disertai gejala-gejala sebagai akibat. Yang pertama ada gangguan keseimbangan air dan elektrolit, yang kedua gangguan keseimbangan asam basa, yang ketiga gangguan eliminasi limbah metabolisme misalnya ureum, kreatinin. Yang keempat, gagal ginjal akut biasanya disertai anuria, oliguria, produksi urin normal, maupun poliuria. Fase gagal ginjal akut ada 3. Yang pertama, fase oliguria atau anuria, yaitu jumlah urin berkurang sampai 10-30 mili per hari, dapat berlangsung 4-5 hari, kadang-kadang sampai 1 bulan. Terdapat gejala uremia nyata seperti pusing, muntah, apatis sampai somnofen, haus, nafas kusmaul, kejang, dan lainnya. Ditemukan hiperkalemia, hiperfosfatemia, hipokalsemia, hiperkalemia, hiponafremia, dan asidosis metabolik. Yang ketiga, fase diuretik, yaitu poliuria, dapat timbul dehidrasi berlangsung sekitar 2 minggu. Yang terakhir, yang ketiga, fase penyembuhan atau pasca diuretik. Poliuria dan gejala uremia berkurang, faal glomerulus dan tubulus membaik dalam beberapa minggu, tetapi masih ada kelainan kecil. Yang paling lama terganggu adalah daya mengkonsentrasi urin. Kadang-kadang faal ginjal tidak menjadi normal lagi dan albuminuria tetap ditemukan. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan diagnosis, yaitu ratogen toraks, ultrasonografi ginjal, tes Doppler, CT scan, elektrokardiogram, central venous pressure, renal arteriogram. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium. Lab darah lengkap yaitu WBC, RBC, HCT. Selanjutnya analisa elektrolit, sodium, potasium, kalsium, kalium, natrium. Selanjutnya AGD, PCO2, PO2, HCO3, saturasi O2. Selanjutnya BUN, kreatinin, clearance kreatinin. Selanjutnya enzim hepar, SGOT, SGPT. Selanjutnya urinalisis, berat jenis urin, osmolalitas, dan natrium urin. Selanjutnya komplikasi metabolik berupa kelebihan cairan, hiperkalemia, asidosis metabolik, hipokalsemia, serta peningkatan ureum yang lebih cepat pada keadaan hiperkatabolik. Pada oligurik dapat timbul edema kaki, hipertensi, dan edema paru yang menimbulkan kegawatan. Untuk selanjutnya ada pencegahan gagal ginjal akut. Nah, untuk pencegahan gagal ginjal akut ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pencegahan yang pertama mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, untuk contoh makanan sehat yang harus dikonsumsi yaitu misalnya nasi, sayur, dan buah-buahan. Nah, yang kedua, untuk pencegahan yang kedua yaitu membatasi asupan garam dan gula. Nah, jadi bagi siapapun yang mendengarkan video ini, jika teman-teman tidak ingin untuk menderita penyakit gagal ginjal pada masa mendatang, teman-teman boleh membatasi asupan garam dan gula supaya dapat mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal.
Nah, yang ketiga menjaga berat badan ideal. Nah, untuk berat badan ideal pada pria yaitu 63 kg dan berat badan ideal pada wanita itu 49,3 kg. Nah, jadi bagi teman-teman atau siapapun yang mendengarkan penjelasan tentang video ini, teman-teman boleh menjaga berat badan ideal supaya dapat mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal. Nah, yang keempat menjaga kadar gula darah dan tekanan darah agar tetap normal. Nah, untuk contoh untuk menjaga kadar gula darah dan tekanan darah agar tetap normal yaitu teman-teman boleh mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung garam dan makanan yang mengandung gula. Nah, untuk yang kelima menum air putih yang cukup. Nah, dengan teman-teman meminum air putih yang cukup itu dapat meningkatkan cara kerja ginjal agar ginjal dapat bekerja dengan baik. Jadi dengan meminum air putih yang cukup dapat membuat ginjal dari teman-teman tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk yang pencegahan yang keenam yaitu membatasi konsumsi obat pereda nyeri. Nah, untuk obat pereda nyeri misalnya ibuprofen, amoxicillin, teman-teman boleh mengonsumsi tetapi harus dalam kadar yang normal. Nah, untuk yang ketujuh berhenti merokok. Nah, untuk teman-teman yang ingin untuk tidak mendapatkan penyakit gagal ginjal akut di masa yang mendatang, teman-teman boleh untuk berhenti merokok supaya dapat mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal akut. Nah, yang kedelapan yaitu membatasi konsumsi minuman beralkohol. Dan selanjutnya ada penanganan pertama. Nah, untuk penanganan pertama pada gagal ginjal akut ini melibatkan yang pertama penilaian cepat, artinya identifikasi gejala dan segera cari bantuan medis. Yang kedua stabilisasi yang berarti pemantauan dan pemeliharaan tekanan darah, keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga penghentian obat yang berarti jika ada obat yang menyebabkan gagal ginjal, hentikan atau ganti dengan alternatif yang lebih aman. Yang keempat pengobatan penyebab. Nah, pengobatan penyebab ini memiliki arti perawatan infeksi atau peradangan yang mendasari serta penanganan kondisi medis lain yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Dan yang terakhir ada rujukan. Nah, rujukan ini berarti pasien mungkin perlu dirujuk ke spesialis nefrologi atau unit perawatan intensif untuk manajemen lebih lanjut. Nah, selain pencegahan dan penanganan pertama yang sudah dijelaskan tadi, kami dari kelompok ingin memberikan penanganan lebih tepat pada gagal ginjal yaitu cuci darah. Nah, dan untuk cuci darah ini kami akan memberikan sebuah video edukasi tentang bagaimana cara melakukan cuci darah pada pasien dengan gagal ginjal akut.